Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Elizabeth Wilhelmina dari Program Studi Administrasi Negara dari Universitas Terbuka Serang. Di sini saya akan melakukan tugas pertama dari mata kuliah Pancasila dengan tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Pendahuluan. NKRI sebelum terbentuk, asasnya sudah tertanam dalam diri bangsa Indonesia berupa tradisi, budaya, dan nilai-nilai agama. Nilai-nilai ini sudah tertanam kuat dalam masyarakat dan menjadi bagian mendasar dalam masyarakat menjalani kehidupan mereka. Akibatnya, nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak lain adalah nilai-nilai bangsa Indonesia itu sendiri, sehingga menjadikan masyarakat Indonesia sebagai tujuan materialisme Pancasila. Nilai-nilai tersebut kemudian dipilih dan ditetapkan sebagai landasan filsafat negara Indonesia. Pancasila adalah rumusan dan standar perilaku negara dan kemerdekaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila menjadikan negara Indonesia sebagai sebuah bangsa yang memiliki harga diri dan martabat bagi kelima sila yang terkandung di dalamnya. Pancasila lahir dari pemikiran para pendiri bangsa yang beragam suku, agama, dan budaya, namun bersatu dalam cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka. Melihat bagaimana Pancasila dirumuskan melalui musyawarah BPUPKI hingga disahkan, mengajarkan nilai musyawarah mufakat dan semangat kompromi demi kepentingan bangsa. Latar belakang pembentukannya Pancasila bermula dari diskusi panjang yang dilakukan di BPUPKI untuk merumuskan dasar negara. Diskusi yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pembentukan badan tersebut bertujuan untuk menyelidiki hal-hal penting menyangkut pembentukan negara Indonesia merdeka. Perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI pertama, Dr. Regiman Widyudiningrat mengajukan suatu masalah khususnya akan dibahas pada sidang tersebut. 3 orang pembicara yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 di dalam sidang tersebut, Insinyur Soekarno berpidato secara lisan mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaan. Kemudian, keesokan harinya, tanggal 18 Agustus, disahkannya Undang-Undang Dasar 1945, termasuk pembukaan undang-undang, di mana di dalamnya termuat isi rumusan 5 prinsip sebagai satu dasar negara yang diberi nama Pancasila. Perumusan dan proklamasi Pancasila. Proses perumusan dasar negara berlangsung dalam sidang BPUPKI. Anggota BPUPKI semula berjumlah 63 orang. Sidang pertama BPUPKI diadakan 28 Mei sampai 1 Juni 1945. Tanggal 28 Mei, sidang dibuka dengan sambutan dari Wakil Tentara Dai Nippon. Tanggal 29 Mei 1945, dimulai sidang perumusan dasar-dasar Indonesia. Pidato-pidato yang diucapkan para anggota BPUPKI dalam sidang itu selengkapnya tidak diketahui, yang nampak hanya 3 teks pidato, yaitu teks pidato yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Dalam sidang BPUPKI kedua, tanggal 10 Juli 1945, Soekarno melaporkan bahwa sidang Panitia 9, tanggal 22 Juni 1945, telah berhasil merumuskan Pancasila. Rumusan Pancasila dari Panitia 9 itu dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Bunyi dari Piagam Jakarta yaitu ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanggal 18 Agustus ini merupakan perjalanan sejarah paling menentukan bagi rumusan Pancasila. Hari itu akan disahkan Undang-Undang Dasar untuk negara Indonesia merdeka. Sementara rumusan Pancasila menjadi bagian dari Preambul
pembukaan Undang-Undang Dasar Negara tersebut. Tokoh dan peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. 3 tokoh utama yang mengusulkan rumusan dasar negara pada sidang BPUPKI ialah Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 mengusulkan 5 dasar secara lisan: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat, dan usulan tertulis yang lebih rinci. Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 mengusulkan 5 dasar negara: persatuan, kekeluargaan, keseimbangan, dan batin, musyawarah, keadilan rakyat, menekankan konsep negara integralistik. Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan 5 dasar yang ia namakan Pancasila: kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Pada tanggal 1 Juni 1945 kemudian ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila. Pentingnya memahami nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila senantiasa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh rakyat Indonesia, baik dalam keyakinan maupun tingkah laku. Di antara bentuk penerapannya adalah sebagai berikut. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, dapat mewujudkan persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Karena itu dikembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. 3. Persatuan Indonesia. Bangsa harus tetap menjunjung tinggi asas Bhinneka Tunggal Ika, menolak paham yang menyimpang dari Pancasila, memperjuangkan kepentingan nasional, bangga sebagai bangsa Indonesia, menentang kolonialisme, dan mengembangkan pergaulan antar bangsa. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan dalam permusyawaratan perwakilan, mengakui dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, meningkatkan partisipasi dalam proses pembangunan untuk kemajuan bangsa Indonesia, mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat, menghormati perbedaan pendapat, menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik materi maupun spiritual. Seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Pancasila sebagai landasan moral dan ideologi. Kedua kedudukan ini saling terkait. Ideologi Pancasila tidak akan kokoh tanpa landasan moral yang kuat, dan moralitas bangsa perlu diarahkan oleh cita-cita ideologi Pancasila. Pancasila memberikan nilai-nilai dasar moral yang harus diwujudkan dalam kebijakan publik dan praktik kenegaraan ideologi. Tanpa landasan moral, ideologi hanya akan menjadi alat kekuasaan, dan tanpa ideologi, moralitas akan hilang arah kebangsaannya. Pancasila berfungsi sebagai norma moral atau sistem etika yang menjadi pedoman bagi seluruh warga negara dan penyelenggara negara. Sebagai ideologi, Pancasila adalah cita-cita dasar dan pandangan hidup yang diyakini kebenarannya sehingga dijadikan arah dan tujuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran generasi muda dalam mengamalkan Pancasila. Generasi muda sebagai penerus bangsa memiliki peran yang sangat penting dalam melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang begitu cepat, tantangan untuk menjaga nilai-nilai luhur Pancasila semakin kompleks. Namun, dengan kesadaran dan komitmen yang tinggi, generasi muda dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan dan keberlangsungan bangsa Indonesia. Berikut
Beberapa peran penting generasi muda dalam melestarikan nilai-nilai Pancasila. 1. Mempelajari dan memahami Pancasila. Mempelajari secara mendalam, generasi muda perlu memahami sejarah, filosofi, dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Setelah memahami, nilai-nilai Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. 2. Menjadi agen perubahan. Mengorganisir atau mengikuti kegiatan-kegiatan positif yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, seperti kegiatan sosial, keagamaan, dan budaya. Menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekitar dengan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Menggunakan media sosial dengan bijak. Menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi dan konten positif yang berkaitan dengan Pancasila. Aktif dalam menangkal berita bohong atau hoax yang dapat memecah belah bangsa. Berpartisipasi dalam demokrasi, mengikuti pemilu menggunakan hak pilih sebagai bijak dan bertanggung jawab. Bergabung dalam organisasi kepemudaan atau sosial untuk mengembangkan diri dan berkontribusi bagi masyarakat. Menghargai keberagaman. Menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Menghindari diskriminasi, seperti menolak segala bentuk diskriminasi dan perlakuan tidak adil. Mencintai produk dalam negeri. Membeli produk dalam negeri untuk mendukung perekonomian bangsa. Mengenalkan produk lokal, membantu mempromosikan produk lokal kepada masyarakat luas. Menjaga lingkungan. Melakukan tindakan nyata untuk menjaga kelestarian lingkungan, menanamkan kesadaran lingkungan, mengajak orang lain untuk peduli terhadap lingkungan. Kesimpulannya, sejarah mengajarkan bahwa Pancasila adalah satu-satunya dasar yang mampu menyatukan bangsa yang beragam, nilai-nilai abadi dan relevan untuk menghadapi tantangan zaman. Mari, sebagai generasi muda penerus bangsa, kita jadikan Pancasila bukan hanya sekadar teori, tetapi sebagai pedoman hidup untuk membangun Indonesia yang lebih adil dan beradab. Pancasila di hati, Indonesia maju. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, typo, ataupun pengucapan yang tidak jelas.